Pandemi COVID-19 memupus harapan banyak orang di banyak negara, dari kota sampai desa, semua terdampak. Tidak hanya korban jiwa, pandemi juga telah menghancurkan sektor ekonomi yang menjadi tumpuan. Namun di tangan-tangan kreatif, kehancuran ekonomi itu setidaknya dapat dihindarkan. Seperti halnya kaum ibu di Kelurahan Pasar, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Ibu-ibu yang tergabung dalam Siba Rosella justru menjadikan pandemi COVID-19 sebagai peluang untuk menggerakkan roda perekonomian. Berawal dari banyaknya tanaman rosella di sekitar tempat tinggal mereka, para ibu ini mencoba membuat olahan bunga rosella menjadi produk berguna, berupa teh yang diyakini memiliki manfaat bagi kesehatan. Tanaman rosella dengan bunganya berwarna merah marun, memiliki nama latin Hibiscus sahdariva, merupakan tanaman obat yang mudah dibudidayakan. Jika diolah menjadi minuman dan makanan, memberikan peluang bisnis. Pucuk daunnya dapat dikonsumsi sebagai lalap. Kelopak bunga digunakan sebagai bahan pewarna dalam pembuatan sirup atau selai. Budidaya tanaman rosella dapat dilakukan mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, pemupukan, sampai panen. Selain di Desa Lingga, budidaya tanaman rosella juga melibatkan puluhan kelompok tani di Semendo dan Gelumbang. Setelah panen, petani akan membawanya ke tempat pengolahan di Desa Lingga untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas. Bibit rosella juga didatangkan dari Pulau Jawa. Proses tumbuh tanaman rosella memerlukan waktu 3 bulan. Tumbuhan ini tidak berbuah. Di pembibitan dulu sementara pakai cup aqua, cangkir, dibibitkan, ditanam, disemai, langsung ditanam. Nah sekarang ini batang rosella sudah banyak di Kabupaten Muara Enim. Contohnya di Semendo, di Gelumbang, kalau di Lawang Kidul sudah banyak. Di pekarangan-pekarangan rumah sudah ada pohon rosella. Daun bisa dibuat pupuk, dikasih limbah cucian beras, pupuk tanah, sayur, dikasih tanah, disiram dengan limbah cucian beras, bisa jadi pupuk.
Bunga rosella yang berwarna merah pekat memiliki fungsi sebagai bahan antiseptik dan agen ansrigen. Tidak hanya itu, bunga rosella juga kaya akan vitamin C, beta karoten, kalsium, omega 3, potasium, asam esensial, dan vitamin A. Konon tanaman ini digunakan dalam proses pengobatan tradisional. Rosella diyakini dapat menjauhkan konstipasi dan menurunkan berat badan, membantu mengatasi gejala flu dan pilek, menangkal radikal bebas, serta mengontrol tekanan darah dan beberapa manfaat lainnya. Di bawah Ciba rosella, bunga yang telah dipanen diolah oleh kaum ibu menjadi teh dan sirup, menjadi minuman alternatif di masa pandemi. Dari 100 batang tanaman rosella dihasilkan 30-40 kg rosella segar. Excellent. Jika diolah, menghasilkan 300 botol sirup berukuran 250 ml. Pada Agustus 2020, Ciba rosella memproduksi 3.500 botol sirup, 4.000 kotak teh celup, dan 2.000 dalam bentuk pouch. Sebelum menjadi produk siap konsumsi, bunga rosella yang sudah dipanen disortir untuk mendapatkan bahan baku berkualitas. Untuk teh sesudah disortir kita di open selama 3 menit. Sesudah itu baru kita blender. Kami masih manual Pak, jadi masih blender. Sudah di blender baru kita diisi ke kantong teh. Itu kalau sirup kami bikinnya dari rosella segar Pak. Itu kan contohnya. Nah, sesudah itu dicuci bersih. Kita rebus air sama gula. Sesudah itu baru kita masukkan rosella. Perebusannya 5 kali perebusan. Kalau kue pie kita bikin seperti macam membuat kue nastar. Dipanggang, kita menggunakan selai rosella kan. Bisa kita kombinasikan untuk dikasih coklat. Tapi kalau selainya harus rosella. Ditambah dengan keju atau topping yang lain bisa kita kombinasikan. Soalnya kami ini Pak ya, tidak ada yang terbuang. Sudah jadi sirup, ini limbahnya jadi manisan. Kan ada nanti toppingnya di atas kan, yang diiris kecil-kecil itu dari manisan, topping untuk minuman. Sebelum dipasarkan, produk hasil olahan bunga rosella ini dikemas sedemikian rupa agar menarik minat konsumen. Tidak hanya kemasan, hasil olahan berupa teh dan sirup juga sudah melalui serangkaian pengujian, sehingga memperoleh sertifikat dan izin edar.
Pemasaran dilakukan melalui promosi keliling ke daerah-daerah seperti Palembang dan Lampung. Juga dititipkan ke toko, supermarket, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Para ibu yang tergabung dalam PKK Kelurahan Pasar ini juga melayani permintaan secara perorangan. Kalau pemasaran, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ke luar Sumatera ya Pak, seperti di Lampung, Jakarta itu ada di Bekasi, terus di Bengkulu juga ada, Palembang, terus kita sendiri yang di Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ada. Terus di wilayah kita Kecamatan Lawang Kidul sendiri kita sudah isi semua toko-toko dan apotik-apotik. Kalau di Muara Enim kita isi Dapur Cantik dan Difamat. Itu minimarket ya Pak ya. Kalau yang lain-lainnya juga kita ada pesanan perorangan. Itu ada rutin Pak, seperti Pak Ade dari Bekasi. Dia sekitar 2 bulan sekali pesannya sirup sama teh kotak. Oh iya, alhamdulillah Pak, kita juga sudah jual online, udah bahkan di Shopee sama Tokopedia, udah. Sama ini juga padi, Bu, padi. Pasar digital juga kita ada, Pak. Bagaimana tuh responnya dari pembeli? Alhamdulillah sekarang respon mereka untuk pembeli itu ada. Udah banyak yang pesan kita lewat padi, lewat Tokopedia, lewat Shopee. Melihat terbukanya peluang dan potensi pasar, produk olahan dari bunga rosella ini akan dipasarkan ke luar negeri. Pembina Siba Rosella Listati mengungkapkan pihaknya tengah menjajaki negara mana yang tepat untuk menjadi tujuan pemasaran. Jika ini berhasil, maka apa yang dilakukan mampu memberi manfaat bagi petani atau masyarakat seluas-luasnya guna mewujudkan kesejahteraan yang mandiri dan untuk menambah penghasilan mereka. Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya dan produksi tanam rosella ini selain untuk mencegah penyebaran COVID-19 juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain menghilangkan kemiskinan, terwujudnya hidup sehat dan sejahtera, serta terciptanya pertumbuhan ekonomi. Ya, sejauh ini Pak, produk ini diterima oleh masyarakat terutama untuk produk-produk yang terbaru, yaitu berupa minuman kekinian. Jadi di mana ada bazar ataupun ada keramaian, ibu-ibu ini buka stand. Mereka menjual minuman-minuman kekinian itu yang sekarang banyak sekali diminati. Untuk tehnya sendiri dan sirupnya memang sudah ada pelanggan-pelanggannya, dan sampai sekarang kita juga terus memasarkan supaya terinformasi ke seluruh Indonesia bahwasanya di Tanjung Enim, di Kabupaten Muara Enim ada sekomunitas ibu-ibu yang membudidayakan dan terus mencari inovasi-inovasi agar mendapatkan hasil dari olahan rosella ini. Jadi ada namanya rosella ayam geprek, Pak. Sambal rosella juga ada, jadi kreatif sekali. Jadi dalam proses menuju itu saya sampai merinding ya Pak ya. Jadi karena kami memang benar-benar membimbing ini dari awal bersama dengan ibu-ibu, mulai dari budidaya di halaman sampai sekarang kami sudah tidak lagi budidaya di halaman karena kami mengejar sertifikasi organik. Syarat untuk bisa mencapai ekspor setidaknya di hulu itu petani-petani memang sudah tidak menggunakan bahan-bahan kimia, dan itu kita juga didampingi juga oleh Dinas Ketahanan Pangan baik provinsi maupun kabupaten. Jadi mereka juga mendampingi ibu-ibu Siba Rosella ini bagaimana caranya di petani supaya petani juga tidak menggunakan bahan-bahan itu, karena kita memang target kita insya Allah Pak ke depan go internasional.
Usaha budidaya banyak dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Tidak hanya Rosella, di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Desa Keban Agung, Lawang Kidul, dapat kita jumpai budidaya jamur tiram dengan nama latin oyster mushroom. Budidaya jamur tiram di Keban Agung dirintis oleh Rahmawati selama 8 tahun dan sempat mengalami jatuh bangun, terutama pada masa pandemi COVID-19. Jiwa kewirausahaan inilah yang meneguhkan hatinya untuk tetap menggeluti budidaya jamur tiram. Potensi pengembangan produk jamur tiram sangat tinggi, seiring dengan tingginya permintaan masyarakat. Rahmawati mengawali budidaya jamur tiramnya dengan 500 media tanam atau backlog. Selanjutnya berkembang menjadi 3.000 media tanam. Dibutuhkan waktu 3-4 bulan dari proses tanam sampai menjual jamur ke pasar dengan frekuensi panen setiap 10 hari sekali, menghasilkan uang 6 juta rupiah sekali panen. Jadi basic kami adalah pemberdayaan dengan konsep yaitu budidaya dan langsung pengolahan. Untuk budidaya sendiri, mengapa kita tertarik ke budidaya ini, Pak? Karena kemarin dari tahun 2013 itu kesulitan mencari jamur tiram di Tanjung Inim. Sementara kebutuhan jamurnya sendiri bisa dikatakan banyak untuk di sini. Karena kita kan, apalagi sekarang ini Tanjung Inim ini sudah berkonsep kota wisata. Jadi kita di sini perlu yang ekonomi kreatif untuk kedepannya bisa dijadikan ikon untuk kota wisata kita sendiri Tanjung Inim. Jamur tiram merupakan jamur kayu yang dapat dikonsumsi manusia, memiliki nilai gizi yang tinggi. 10,5 sampai 30,4%-nya mengandung protein. Jamur pada umumnya baik untuk pencernaan dan saraf. Di dalamnya terkandung vitamin B, riboflavin, niacin, dan asam pantotenat. Menurut Pam Smith, pendiri Saving America's Plate Incorporation, jamur baik untuk kesehatan pencernaan, sistem saraf, kulit, dan keseimbangan hormonal. Tidaklah mengherankan jika jamur tiram dapat dijadikan sebagai bahan pangan alternatif. Di tangan Rahmawati, jamur tiram disulap menjadi berbagai macam produk makanan seperti nugget, bakso, jamur crispy, bahkan sate jamur. Jamur tiram ini bisa dibuat panganan seperti sate, pempek, atau tekwan, makanan khas kita sendiri, dan pasarnya pun ada. Masyarakat di sini menyukai
dengan produk-produk jamur tiram yang sudah kita kelola. Kami ini merekrut masyarakat yang ada di lingkungan kita sendiri terutama. Jadi untuk bagi hasilnya sendiri dari usaha ini, tiap bulannya itu kita sudah, alhamdulillah kita sudah di sini terorganisasi, jadi kita juga ada pembelajaran masalah bagi-bagi untung. Jadi tiap bulannya itu adalah income yang didapat dari ibu-ibu rumah tangga. Apa yang dilakukan masyarakat, baik perorangan maupun berkelompok, tidak hanya mampu menunjang ekonomi keluarga. Lebih dari itu, berbagai hasil budidaya yang dilakukan masyarakat pada akhirnya bermuara pada ekonomi daerah. Meningkatnya perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari usaha kreatif masyarakat yang tidak ingin berpangku tangan menjalani kesehariannya.